Kembali lagi bareng Tinlin dan juga Tantan di podcast Ngoceh Podcast. Ngobrol bukan sembarang ngoceh. Kabar Tantan? Sangat-sangat baik. Kak Lilin sendiri gimana nih? Apa kabarnya? Baik ya. Aku alhamdulillah baik. Dan menurut kamu cerita itu Perlu sih buat tong sampah. buat Jadi kamu biasanya kalau cerita itu gimana? Apa sih harapan kamu? Apa yang mendapatkan dengan kamu Sebenarnya bercerita? aku kalau cerita gak karena pengen cerita aja gitu. Kayak pengen orang lain tahu juga cerita yang aku dapat hari ini. Kayak akunya kenapa gitu. Pengen aku luapin aja ke orang lain. Soalnya kalau mendem sendiri tuh rasanya kayak ini cuma di pikiran gue udah mending gue keluarin aja daripada cuma di pikiran. Kalau kamu sendiri gimana? Aku kadang cerita emang kalau cerita hal-hal receh mungkin iya ya biasalah sering kita berbagi pengalaman aja. Tapi kadang kalau udah cerita yang berat-berat, aku itu aku udah bukan sekedar pengen didengerin, tapi aku emang butuh solusi. Karena kalau nggak butuh solusi ya udah mending aku pendem sendiri gitu. Orang-orang tuh nggak perlu tahu. Tapi emang agak rumit juga ya kayak gitu. Orang-orang jadi sulit mengerti kayak ini tuh sebenarnya butuh dikasih nasihat nggak sih? Atau cuman didengerin Mungkin doang? kitanya terus terang kali ya. Aku butuh solusi. Iya Tapi kali ya. Tapi emang kadang ini sih ya, kita tuh emang butuh solusi. Tapi kalau solusi yang kita dapetin itu nggak sesuai harapan, ya udah kita skip aja gitu ya. Tapi sebenarnya menurut aku itu lumayan sih, karena itu bisa menambah insight kita. Oh menurut si A begini, menurut si B begini. Nah, kemudian kan tugas kita dong untuk mengolah lagi kira-kira mana yang baik buat kita terapin, mana yang enggak. Nggak harus kan apa solusi yang kita dapetin dari orang-orang tuh kita terima semua. Kan pastinya beda-beda. ada yang nggak ngasih solusi malah adu nasib. Tapi menurut kamu gimana tuh kalau ada orang yang waktu Ya kita udah cerita aku malah adu tambahin nasib? aja biar tambah kesel. Nyebelin aja. Sama-sama cool dong Sama-sama nggak jadinya. mau kalah. Tapi nggak juga loh. Menurut aku tergantung ke siapa kita cerita. Makanya kita cerita juga harus pilih tempat yang tepat dan cocok buat kita. Karena aku ngerasain ada saatnya aku tuh cerita sama orang diawali dengan adu nasib dulu. Itu kayaknya emang udah apa ya? Udah hukum alam. Kalau kita dengerin orang cerita bawaannya pengen ngebandingin aja sama apa yang kita alamin. Tapi bagi sebagian orang tuh mungkin karena ada kecocokan kali ya. Akhirnya mereka tuh udah adu nasib, tapi mereka juga akhirnya bisa saling menguatkan gitu loh. Bisa ngobrol lebih lanjut, bisa diskusiin apa yang bisa mereka lakuin ke depannya, saling support. Atau yang kayak gini jarang kali ya. Kamu ada nggak dapetin kayak Aku gitu? apa ya? Aku kalau cerita ya udah cerita gitu. Kadang aku ngechat gini kan awalnya kayak ya udah chatan biasa terus tiba-tiba jadi berakhir curhat biasanya gitu. Aku tuh seringnya tuh salah satu gitu nggak tahu kenapa. Iya, Jadi aku males kadang sering satu arah. ya. Biasanya kalau cerita satu arah itu karena lawan bicara kita tuh nggak bisa relate nggak sih? Nggak bisa ngerasain apa yang kita rasain. Jadi dia juga bingung mau respon apa. Dia nggak bisa memahami. Jadi mau respon apa coba? Iya, tapi terus kadang juga mungkin menurut kita tuh kita tempat menurut kita tuh dia tuh tempat buat cerita tapi menurut dia tuh kita nggak bisa buat bagi ceritanya gitu loh. Jadi kan kita kan kalau mau cerita pilih-pilih, dia juga pilih-pilih. Jadi mungkin kita ngerasa dia tempat buat cerita, belum tentu dia ngerasa kita tempat buat cerita. Jadi kadang jalannya cuma satu. Jadi seolah kayak gue jadi dulu tempat sampah doang. Kalau sendiri nggak pernah cerita ke gue gitu. Jadi cuma komunikasi satu arah. Iya. Jadi intinya ini apa nih? Intinya apa nih? Kan kan ngecek podcast sendiri itu kita adain sebagai wadah buat cerita dan diskusi gitu ya. Tapi kalau ternyata nggak semua orang merasa cocok, nggak merasa emang ngoceh podcast itu bisa buat cerita, ya itu memang apa ya, nggak bisa kita paksain ya. Yang mau cerita ya ayo kita terima, tapi kalau yang enggak ya udah, mungkin emang kita bukan tempat yang nyaman buat dia.
nggak bisa kita paksa. Atau mungkin mereka join ya sekedar buat cari temen, mungkin bukan buat cerita. Temen yang Iya, bisa menghibur saat-saat gabut, saat-saat sedih. Mungkin nggak harus kita cerita gitu loh. Kadang kita chatan aja gitu, ngerasa lagi baik aja gitu. Kalau misalnya ada iya. temen. Kadang dengan dengerin orang lain cerita, misal kayak di aula itu kan Oh, ada banyak orang ya. Mereka yang pasif, kalau aku mencoba memposisikan diri dia sebagai mereka gitu ya, bisa jadi mereka tuh punya permasalahan gitu ya, tapi mereka tuh kesulitan buat ngungkapinya. Dan di suatu waktu mereka tuh baca ada yang ceritanya relate sama mereka, terus bacain tanggapan orang-orang, dan itu tuh udah cukup loh buat dia, kayak dia akhirnya dapet jawaban tanpa menceritakan apa yang dia alami, iya. perasaan dia gitu. Kadang gitu juga sih kayaknya. Aku pernah kayak gitu soalnya. Ya ibaratnya mencari jawaban di komentar nggak sih? Iya, Jadi intinya berkeluh kesah itu penting atau enggak? iya, wajar. Menurut aku itu hal yang wajar. Mungkin penting karena memendam semuanya sendiri itu sakit banget, sesak, dan itu pasti Iya, jadi bakal bikin kita capek sendiri nggak sih? rasanya Kita ngapa-ngapain jadi apalagi nggak fokus juga. Tapi buat cerita pun kita perlu emang tempat yang cocok. oke. Intinya kalau misalnya udah nggak tahan banget ini, kalau misalnya udah nggak Capek tahan banget banget ya. gitu diluapin, bisa langsung DM aja. Iya, emang kadang diam itu juga jadi alternatif terbaik sih. Nangis, nangis aja. Nangis bukan berarti kita lemah ya. Justru itu kayak melepas emosi yang nantinya jadi kekuatan tersendiri. Terselah setelah emosi Kayak kita dikuras gitu nggak sih? Jadi kita lega, emosinya dikuras oleh air mata. tapi aku penasaran deh, sejauh ini kan yang paling banyak cerita cewek ya. Kalau cowok tuh gimana sih? Mereka kalau lagi capek ngapain ya? Emang kalau cerita bagi mereka terkesan lemah kah? Atau gimana? Kalau aku lihat-lihat, dia kadang tuh cerita, tapi bukan cerita yang misalnya dia takut gitu. Paling dia bilang gitu, kayak badan gue gak enak nih. Atau misalnya dia ada masalah yang dia nggak bisa buat mutusin, ya dia cerita atau telepon ke orang tuanya. Jadi emang benar-benar lebih Iya. lebih jadi Atau pintar nggak dia lagi cerita ya. ke pacarnya. Mungkin kalau buat cowok tuh buat cerita itu ke orang-orang terdekatnya mungkin ya, mungkin kayak soulmate-nya, temennya gitu, pacarnya atau orang terdekatnya. Mungkin langsung cerita, nggak bisa langsung cerita Iya, random bisa gitu nggak jadi. sih? Atau mungkin bisa tapi ke orang aja. Jangan lupa di like. Follow dan subscribe ya buat dapetin insight Sampai jumpa lainnya. di podcast selanjutnya. Bye bye.